Sialan. 100 kali sialan. Saya selalu berpikir bahwa kematian saya, jika memang harus terjadi, akan datang di tengah gemuruh ledakan, peluru tajam yang melesat di padang pasir, atau mungkin di bawah bayang-bayang gedung pemerintahan yang runtuh. Saya adalah Liam O'Connor, dan saya seorang koresponden perang. Tapi lihat saya sekarang. Saya tidak mati secara heroik. Saya akan mati karena konyol, terjebak, di sini, di tengah belantara Papua yang, ironisnya, saya datangi untuk mencari kisah kekejaman yang besar. Saya menatap poros roda jeep yang bengkok, tertanam dalam-dalam di lumpur merah yang tebal. Hujan baru saja reda, meninggalkan bau tanah basah dan kesunyian yang memekakkan telinga. Tidak ada sinyal, tidak ada orang, hanya hutan yang menonton. 2 hari lalu, saya masih di Jakarta. Dingin, profesional, penuh dengan anggapan yang saya yakini sebagai fakta tak terbantahkan. Saya datang ke Indonesia, khususnya ke Papua, bukan sebagai turis atau penggemar keindahan alamnya, tetapi sebagai seorang hakim. Seorang jurnalis yang datang dengan vonis yang sudah ditulis di benaknya. Saya membawa data, laporan-laporan bocor dari LSM Barat, dan kesaksian yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang saya anggap kredibel. Mereka semua menunjuk pada satu kesimpulan. TNI, Tentara Nasional Indonesia, adalah penjajah. Mereka adalah mesin penindasan, bersenjata berat, kurang disiplin, dan mudah melakukan pelanggaran HAM di wilayah yang terisolasi ini. Saya butuh cerita ini. Setelah cerita saya di Timur Tengah hancur, dituduh bias, dituduh melebih-lebihkan, saya harus membuktikan bahwa saya masih relevan. Saya harus menemukan kebenaran yang pahit di tempat yang paling terpencil. Papua, saya bilang pada editor saya, adalah garis depan yang diabaikan. Ini adalah tempat di mana kejahatan terjadi dalam keheningan. Dan editor saya setuju. Mereka memberiku dana, memberiku tenggat waktu, dan, yang terpenting, memberiku rasa pembenaran. Saya adalah pembawa obor kebenaran, menembus kabut propaganda. Saya menyewa Jeep 4x4 tua ini di kota terdekat, mengabaikan peringatan sopir lokal tentang jalanan yang mematikan. Mereka bilang, "Jangan terlalu jauh, Tuan. Ini bukan jalanan Jakarta. Alam bisa sangat kejam di sini." Tentu saja saya mengabaikannya. Keangkuhan saya saat itu sungguh luar biasa. Saya pikir, saya selamat dari Fallujah. Saya bisa mengatasi jalanan berlumpur di sini. Saya melaju semakin dalam, melewati desa-desa kecil yang damai. Desa-desa yang saya pandang dengan mata skeptis. Saya melihat tentara yang berdiri di pos-pos kecil, tapi mereka tampak terlalu santai, terlalu muda, terlalu sering tersenyum. Saya mencari tanda-tanda penindasan. Saya mencari mata yang ketakutan. Dan saya menemukannya. Dalam diri seorang informan yang saya temui di tepi sungai, seorang pria yang bercerita tentang kekerasan dan kesewenang-wenangan. Kisahnya menguatkan semua prasangka saya. Itu adalah kepingan puzzle yang saya cari. Mereka ada di mana-mana, tapi mereka bersembunyi di balik senyum. Kata saya pada diri sendiri sambil mengemudikan jeep saya lebih jauh ke utara, menuju lokasi yang konon menjadi tempat kejadian perkara yang paling mengerikan. Saya harus melihatnya sendiri. Saya harus memotretnya. Namun, alam ternyata lebih brutal dari militer manapun yang pernah saya hadapi. Kemarin sore, hujan turun. Bukan hujan biasa. Itu adalah tirai air yang tebal, mengubah jalanan tanah liat menjadi bubur kental, licin, dan mematikan. Saya salah mengambil belokan, mungkin karena terlalu fokus memikirkan sudut pandang tulisan saya, atau mungkin karena kelelahan kronis yang saya bawa dari rumah. Duak! Suara benturan itu sungguh mengerikan, seolah-olah bumi sendiri yang menelan saya. Roda depan saya menghantam batu besar yang tersembunyi di bawah lumpur. Jeep itu tersentak, kemudian miring ke kanan. Saya merasakan getaran logam robek, dan tahu itu bukan sekedar ban kempes. Saya mematikan mesin. Diam. Hanya suara jantung saya yang berdebar.
Saya keluar dari mobil. Kaki saya tenggelam hingga mata kaki. Ketika saya memeriksa bagian bawah mobil, lampu senter saya menunjukkan kerusakan parah. Poros roda depan kanan patah. Sasisnya mungkin retak. Mobil ini lumpuh total. Panic attack. Itu bukan sesuatu yang sering dialami seorang koresponden perang. Tapi saat itu, di tengah hutan yang dingin, saya panik. Saya sendirian. Saya berjarak setidaknya 30 km dari desa terdekat yang saya kenal. Dan itu adalah jarak yang mustahil untuk ditempuh dengan berjalan kaki, terutama dengan tas berisi peralatan berat dan data sensitif. Saya mencoba ponsel saya lagi. 0 bar. Hanya logo operator yang mengejek saya. Kisah tentang TNI, tentang kekejaman yang saya yakini, tiba-tiba menjadi sekunder. Yang utama sekarang adalah kelangsungan hidup saya. Saya duduk di bangku pengemudi yang dingin, menggigil. Meskipun udara tidak terlalu dingin, saya membayangkan skenario terburuk. Kelaparan, hipotermia, atau yang paling saya takuti, ditemukan oleh mereka. Jika TNI yang menemukan saya, mereka akan tahu siapa saya. Mereka akan tahu apa yang saya cari. Data yang saya bawa akan menjadi bukti niat saya untuk menghancurkan reputasi mereka. Mereka pasti akan menganggap saya sebagai mata-mata atau musuh. Saya sudah merencanakan narasi tentang pelanggaran hak asasi manusia, dan sekarang saya akan menjadi korbannya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam, menatap kegelapan hutan yang mulai menyelimuti. Pikiranku dipenuhi dengan bayangan-bayangan mengerikan tentang interogasi dan penahanan sewenang-wenang. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun membaca laporan yang saya percayai, laporan yang membentuk pandangan saya bahwa Indonesia, terutama aparat militernya, adalah negara yang beroperasi di bawah hukum rimba. Saya harus menyembunyikan chip itu. Saya merogoh ransel kecil saya, menemukan USB kecil berwarna hitam. Saya membungkusnya dalam plastik kedap air, kemudian merangkak keluar, menggali lubang kecil di bawah akar pohon besar yang paling dekat dengan mobil. Tanah yang lembab mudah digali. Saya menyembunyikannya di sana, jauh dari jangkauan siapapun yang mungkin menemukan mobil ini. Selesai. Sekarang, saya hanya perlu menunggu. Menunggu apa? Entah penyelamatan, atau yang lebih mungkin, hukuman atas keangkuhan saya. Waktu terasa sangat lambat. Setiap detik adalah siksaan. Saya mendengar suara-suara aneh dari hutan. Binatang? Atau mungkin patroli? Malam berlalu dengan lambat. Penuh mimpi buruk tentang bayangan berseragam yang datang menyeret saya. Pagi tiba, membawa serta kabut tebal yang dingin. Tapi setidaknya membawa sedikit harapan bahwa hari akan lebih baik. Saya mencoba sekali lagi memperbaiki mobil, menggunakan alat yang saya miliki. Itu sia-sia. Kerusakan ini membutuhkan mekanik profesional, suku cadang, dan mungkin derek berat. Sesuatu yang mustahil ditemukan di daerah ini. Saya mulai berjalan sedikit, hanya untuk melihat apakah ada jejak peradaban. Tidak ada. Hanya jejak ban mobil saya, berakhir di lumpur yang menakutkan. Saya kembali ke mobil, merasa lelah, haus, dan putus asa. Saya menyandarkan punggung saya ke kursi. Semangat investigasi saya lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang pria asing yang sangat menyesali keputusannya. Tiba-tiba, saya mendengar sesuatu. Bukan suara hutan, bukan angin. Sebuah suara yang sangat spesifik dan sangat menakutkan bagi saya. Ngeng. Ngeng. Suara mesin diesel berat. Suara khas truk militer. Semakin dekat. Jantung saya melonjak ke tenggorokan. Mereka datang. Saya menarik diri ke dalam jeep, mencoba terlihat sekecil mungkin, mencengkeram kamera saya. Saya tahu saya tidak bisa lari. Saya tidak bisa menyembunyikan diri. Saya hanya bisa menghadapi takdir. Saya memejamkan mata sejenak, menyiapkan mental saya untuk menghadapi interogasi yang keras. Untuk menghadapi kekerasan yang selalu saya yakini ada di balik seragam hijau zaitun itu.
Suara itu semakin besar, memecah kabut. Mereka ada di sini. Saya menutup mata dan menarik napas, mencoba mengatur detak jantung yang terasa seperti palu godam di dalam dada. Ini dia, momen yang saya takuti. Apakah mereka akan menodongkan senjata? Apakah mereka akan tersenyum sinis sambil menanyakan apa yang saya cari di tempat terlarang ini? Truk itu berhenti. Suara rem udara yang keras menusuk kesunyian pagi. Saya membuka mata sedikit, mengintip melalui celah jendela yang berembun. Truk itu besar, sebuah Famtak berwarna hijau zaitun khas TNI. Dua sosok berbaju lengkap turun. Mereka tidak bergerak terburu-buru, mereka tidak terlihat seperti pemburu. Mereka terlihat anehnya seperti pekerja. Yang pertama, seorang pria parubaya. Tubuhnya kokoh, seragamnya bersih meskipun di tengah hutan. Dia membawa senapan otomatis dengan santai di bahunya, bukan di posisi menembak. Pangkat di bahunya menunjukkan sersan mayor. Yang kedua, seorang prajurit muda, terlihat lebih cemas dan membawa tas ransel besar. Mereka berhenti di samping jeep saya yang lumpuh. Serma itu menunduk, memeriksa poros roda yang patah dengan tatapan yang sangat fokus. Seolah-olah dia sedang menilai kerusakan motornya sendiri. Saya masih duduk di dalam, kaku seperti patung es. Saya tahu saya harus keluar, tapi kaki saya menolak bergerak. Sersan mayor itu menoleh. Matanya bertemu dengan mata saya. Tidak ada ancaman, tidak ada amarah, hanya kejutan ringan. Dia mengetuk jendela saya dengan lembut, tidak memaksa. "Selamat pagi, Bapak. Ada apa ini? Mobilnya kenapa?" tanyanya. Suaranya tenang, aksen lokalnya kental, tapi bahasa Indonesianya jelas. Saya memaksa diri saya membuka pintu. Udara dingin menyengat kulit saya. Saya berdiri di depannya. Seorang pria tinggi, kurus, berpakaian lusuh, di hadapan seorang perwira yang mewakili semua yang saya takuti. "Selamat pagi," jawab saya. Tenggorokan saya kering. "Mobil saya rusak." Menghantam batu. Sersan mayor itu mengangguk, seolah kerusakan mobil di tengah hutan adalah kejadian sehari-hari. "Waduh, ini parah sekali. Patah poros, Pak. Sudah berapa lama Bapak di sini?" "Sejak kemarin sore, saya mencoba memperbaikinya, tapi..." Dia tersenyum. Senyum itu adalah senyum yang tulus, bahkan mungkin sedikit geli, bukan senyum mengancam yang saya bayangkan. "Di sini, hutan bukan main-main, Bapak. Dia bisa menipu kita yang sudah biasa, apalagi Bapak yang mungkin baru pertama kali lewat sini," katanya dengan nada menenangkan. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya. "Saya Bima, Sersan Mayor Bima. Ini Prada Roni." Saya ragu sejenak, berjabat tangan dengan musuh. Jari-jari saya yang dingin bertemu dengan telapak tangannya yang hangat dan kasar. Liam O'Connell," kata saya, tanpa menyebutkan pekerjaan saya. Prada Roni, prajurit muda itu, tampak gugup, tapi bukan karena saya. Dia tampak gugup karena situasi yang tidak nyaman ini. Serma Bima berbalik dan berbicara kepada Roni dalam bahasa Indonesia yang lebih cepat dan kasual. "Roni, kasih Bapak ini air minum. Dia pasti haus dan kedinginan. Ambilkan selimut di belakang." Roni segera bergerak tanpa bertanya. Saya terkejut, sangat terkejut. Perintah pertama dari seorang sersan mayor kepada bawahannya setelah menemukan seorang pria asing terdampar di zona sensitif bukanlah interogasi dia atau periksa barang-barangnya, melainkan berikan dia minum. Saya menerima botol air mineral dari Roni. Dingin, segar, dan sungguh melegakan. Saya menenggak setengah botol dalam sekali teguk. "Terima kasih," bisik saya, merasa bodoh dan bersalah karena prasangka saya. Serma Bima kembali ke mobil, menyalakan lampu senter militer yang terang. Dia memeriksa kerusakan lebih teliti. "Ini bukan masalah sepele, Bapak Liam.
Untuk perbaikan ini butuh bengkel berat. Apakah Bapak punya sinyal untuk menghubungi bantuan? Saya menggeleng. Tidak ada. Sejak kemarin. Bima menghela napas panjang. Dia menoleh ke hutan sejenak, lalu kembali menatap saya. Begini, kami sedang dalam perjalanan kembali dari patroli logistik ke pos terpencil di atas. Jalanan ini bahaya jika dilewati sendiri, apalagi mobil Bapak tidak bisa bergerak. Saya menunggu, tegang. Apakah sekarang mereka akan menanyakan identitas saya yang sebenarnya? Apakah sekarang mereka akan membawa saya ke markas untuk diinterogasi? Bapak ikut kami saja, lanjutnya, memecah keheningan. Saya membeku. Ikut? Kemana? Ke markas kami yang terdekat. Itu sekitar 10 km dari sini. Malam sudah tidak aman untuk ditinggal di sini lagi. Di sana Bapak bisa makan, beristirahat, dan kami akan membantu menghubungi penyewaan mobil Bapak besok pagi dengan radio. Saya mencerna kata-katanya. Markas, beristirahat, makan. Ini sama sekali tidak sesuai dengan citra penjaga penjara yang saya bayangkan. Ini lebih terdengar seperti tawaran dari penjaga hutan atau pemandu wisata yang baik hati. Tapi mobil saya, kata saya, mencari alasan. Saya takut meninggalkan USB yang saya tanam di bawah akar pohon. Dan tentu saja, saya takut masuk ke sarang musuh. Serma Bima tersenyum lagi. Senyum kesabaran yang tak terduga. Jangan khawatir soal mobil, Bapak. Kami akan menutupi mobil ini dengan terpal tebal, dan kami akan tinggalkan Prada Yusuf dan 1 prajurit lagi di sini untuk menjaga barang-barang Bapak sampai besok pagi. Tidak ada yang berani mengambil barang milik warga asing yang dijaga oleh TNI. Katanya dengan nada bangga tapi tanpa arogansi. Shock and Awe 1. Mereka rela menempatkan 2 prajurit untuk menjaga mobil rusak saya di tengah hutan, demi kenyamanan dan keamanan saya. 2 prajurit. Mereka memprioritaskan keamanan saya di atas segalanya, bahkan mengorbankan keamanan mereka sendiri, meninggal di tempat yang dingin dan terpencil. Bapak tidak perlu melakukan itu, kata saya, merasa sangat tidak nyaman. Perlu, Bapak Liam, balas Bima dengan tegas, namun lembut. Kami adalah TNI. Tugas kami adalah melindungi rakyat, dan Bapak adalah tamu di tanah kami. Kecelakaan seperti ini adalah musibah. Di Papua, kami tidak meninggalkan orang dalam kesulitan, apalagi orang asing yang sendirian. Saya menatapnya. Matanya jujur. Tidak ada petunjuk licik. Tidak ada intonasi tersembunyi. Dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah filosofi hidupnya. Prada Roni menghampiri saya, membawakan ransel saya. Mari Bapak, kita harus cepat sebelum kabut tebal kembali. Saya mengangguk, kebingungan. Sebelum pergi, saya sempat melirik ke arah akar pohon tempat saya menyembunyikan data. Data yang menuduh orang-orang yang saat ini sedang menyelamatkan hidup saya. Perasaan bersalah yang menusuk tiba-tiba membanjiri hati saya. Serma Bima mengeluarkan radio militer dari tasnya. Dia berbicara dengan cepat, menggunakan kode dan terminologi yang tidak saya mengerti. Saya hanya mendengar nama-nama prajurit dan instruksi tentang posisi. Setelah beberapa menit, dia menatap saya. Sudah diurus, Bapak. Yusuf dan Daniel akan segera tiba. Sekarang, mari kita naik. Saya berjalan menuju truk militer itu. Sebuah kontradiksi berjalan. Saya, seorang jurnalis yang datang untuk membongkar kebrutalan mereka, sekarang naik di kursi penumpang truk mereka, diselamatkan dari kedinginan dan kelaparan oleh kebaikan mereka. Di dalam truk, Serma Bima mengemudi. Roni duduk di tengah dan saya duduk di dekat jendela. Truk itu bergoyang-goyang melewati jalanan berlumpur yang kini terlihat jauh lebih mudah dilewati berkat ban besar militer. Apakah Bapak dari Amerika? Tanya Roni dengan malu-malu. Ya, Amerika Serikat, jawab saya singkat. Jauh sekali, Bapak. Sedang liburan? Tanya Roni lagi. Saya ragu. Berbohong terasa tidak nyaman, tapi mengatakan yang sebenarnya terasa seperti bunuh diri. Saya bekerja.
mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di sini. Saya memilih jawaban yang ambigu. Serma Bima tertawa kecil. Ah, bagus itu Bapak. Papua memang kaya budaya. Tapi lain kali, kalau Bapak mau petualangan, jangan sendirian. Kami siap jadi pemandu Bapak. Kami melaju dalam keheningan yang panjang. Saya mengamati Serma Bima. Dia memegang kemudi dengan santai. Matanya fokus, tetapi tidak tegang. Dia sesekali bersiul pelan. Orang ini tidak terlihat seperti penindas kejam yang saya baca di laporan. Kami tiba di pos. Itu bukan benteng militer yang gelap dan menakutkan, seperti yang saya bayangkan. Itu adalah kompleks sederhana, dikelilingi pagar kawat, dengan beberapa barak kayu dan tiang bendera merah putih yang berkibar gagah di tengah. Ketika kami turun, beberapa prajurit muda lainnya menyambut kami dengan senyum dan hormat yang disiplin. "Selamat datang, Bapak," kata seorang prajurit. "Mari masuk, Bapak. Kita sudah siapkan kopi hangat." Saya berjalan masuk, merasa seperti berada di planet lain. Markas ini memancarkan suasana kekeluargaan, bukan kediktatoran militer. Para prajurit saling menyapa dengan sebutan kakak atau adik. Mereka tampak lelah, ya, tetapi mereka tampak puas dan bersemangat. Bima membawa saya ke sebuah ruangan kecil, yang sepertinya adalah ruang tamu komandan. Dia menyalakan lampu minyak, dan ruangan itu menjadi hangat dan ramah. "Silahkan duduk, Bapak Liam. Sebentar lagi kami bawakan makan malam. Mungkin nasi dan ikan asin, masakan khas pos kami," katanya, sambil tertawa. Saya duduk di kursi kayu yang keras, tetapi merasa lega. Saya akhirnya aman. Namun, keamanan ini datang dari tangan orang-orang yang saya anggap sebagai ancaman terbesar saya. Bima duduk di depan saya, meletakkan senapannya di sudut dengan hati-hati. Dia mengeluarkan cangkir enamel tua dan menuangkan kopi hitam kental. "Bapak Liam," katanya, menatap mata saya. "Kami tahu, di luar sana banyak cerita tentang kami. Cerita-cerita buruk. Tapi kami di sini, di pos terdepan ini, hanya melakukan tugas kami. Menjaga keamanan, membantu masyarakat, dan memastikan bendera merah putih tetap tegak." Shock and Awe #2. Serma Bima secara terbuka mengakui adanya narasi negatif tentang TNI. Tetapi dia tidak membela diri dengan amarah atau penolakan. Dia hanya menyatakan tugas mereka dengan kerendahan hati. Apa tugas Bapak yang paling sulit di sini?" Saya bertanya, akhirnya memecah kebisuan. Bima berpikir sejenak, mengaduk kopinya. "Tugas paling sulit bukan menghadapi medan yang sulit. Bukan juga menghadapi kelompok bersenjata yang kadang mengganggu. Tugas paling sulit adalah menghadapi kesalahpahaman. Menghadapi orang-orang yang melihat seragam kami dan langsung menganggap kami jahat, padahal kami rela meninggalkan keluarga di Jawa atau Sumatera hanya untuk tugas mulia di sini." Air mata Bima tidak mengalir, tetapi saya bisa melihat kelelahan mendalam di matanya. Rasa sakit karena dihakimi. Dia mengangkat cangkirnya. "Mari minum kopi, Bapak. Mari kita lupakan soal mobil sebentar. Ceritakan pada kami, mengapa Bapak, seorang Amerika, tertarik pada hutan Papua yang kejam ini?" Pertanyaannya tulus, dan saya tahu, saya harus menjawabnya dengan hati-hati. Cerita yang saya siapkan untuk editor saya, kini terasa seperti sampah di hadapan kehangatan kopi dan kejujuran Serma Bima. Saya mulai menceritakan sebagian kecil kebenaran, bahwa saya seorang jurnalis yang mencari kisah otentik, kisah yang bisa menyentuh hati. Saya menghilangkan bagian tentang tuduhan pelanggaran HAM. Bima mendengarkan dengan sabar, mengangguk sesekali. Ketika saya selesai, dia tersenyum. "Kalau begitu, Bapak di tempat yang tepat. Papua penuh dengan kisah. Kisah tentang kegagalan dan kisah tentang kebangkitan. Dan kami, TNI, adalah bagian dari kisah itu." Saat itulah saya menyadari sesuatu. Mereka tidak meminta kartu pers saya. Mereka tidak bertanya tentang tujuan perjalanan saya yang spesifik. Mereka hanya melihat saya sebagai manusia yang membutuhkan bantuan, dan mereka
sebagai representasi tertinggi dari negara ini, memberikan bantuan tanpa syarat. Ini adalah pertama kalinya prasangka saya yang begitu kokoh mulai retak, bukan karena argumen, tetapi karena kebaikan yang luar biasa. Kehangatan dari ruang tamu komandan itu, yang berbau kayu basah dan kopi hitam, terasa seperti penawar racun bagi jiwa saya. Serma Bima berdiri dan mengundang saya ke barak utama untuk makan malam. "Ayo Bapak Liam, jangan sungkan. Kami di sini makan bersama-sama, sama rata. Menu malam ini istimewa, ada sayur daun singkong," katanya. Senyumnya menunjukkan lesung pipit yang dalam. Saya mengikuti Bima. Saya berjalan di samping seorang prajurit yang seharusnya saya takuti. Tetapi saya merasa lebih aman dibandingkan di kamar hotel bintang 5 di kota. Ruangan makan itu sederhana. Lantai semen, meja panjang dari kayu kasar. Sekitar 20 prajurit duduk di sana. Beberapa tampak sangat muda, yang lain lebih tua dan berpengalaman. Mereka menyambut saya dengan senyum, dan beberapa dari mereka mencoba berbicara bahasa Inggris yang terbatas. "Hello, sir! Welcome to the jungle!" sapa seorang prajurit dengan semangat. Saya duduk di salah satu ujung meja, Serma Bima di sebelah saya. Makanan disajikan. Nasi putih, ikan asin yang digoreng garing, sambal pedas, dan sayur daun singkong. Makanan yang sangat sederhana, tetapi di tengah hutan, makanan itu terasa seperti jamuan raja. Saya melihat cara mereka makan. Mereka makan dengan cepat, tapi tidak rakus. Ada suasana persaudaraan yang kuat. Mereka berbagi lauk, saling bercanda, membicarakan hal-hal sepele tentang patroli atau keluarga mereka di pulau lain. Tidak ada pembicaraan tentang strategi perang, tidak ada aura kekerasan yang tegang. Saya melihat seorang prajurit muda, mungkin baru lulus pelatihan, mencoba menghabiskan sepiring besar nasi. Serma Bima menepuk bahunya. "Pelan-pelan, Roni, nanti tersedap. Tidak ada yang akan mengambil jatahmu," ujar Bima. Nada suaranya penuh kasih sayang, seperti seorang ayah kepada anaknya. Saya menelan makanan saya dengan susah payah, bukan karena rasanya, tetapi karena gumpalan di tenggorokan saya. Ini adalah militer yang saya tuduh melakukan pelanggaran HAM. Mereka makan bersama, berbagi, tertawa tentang hal-hal kecil, dan memperlakukan saya, orang asing yang mencurigakan, sebagai tamu terhormat. "Serma Bima," saya memanggilnya pelan. Mengapa begitu banyak dari kalian di sini? Apakah pos ini penting secara strategis?" Bima berhenti mengunyah, mengambil minum sedikit. "Secara militer, pos ini penting untuk menjaga jalur logistik. Tapi bukan hanya itu, Bapak Liam. Kami adalah pembangun di sini." Dia melihat ekspresi bingung saya. "Maksud Bapak?" tanya saya. "Bapak datang ke sini dengan melihat citra luar kami, militer dengan senjata." Itu benar. Tapi di daerah terpencil seperti ini, peran kami melebihi sekedar menembak. Kami adalah dokter, guru, insinyur. Kami adalah perpanjangan tangan negara yang tidak bisa dijangkau oleh birokrasi biasa. Shock and Awe 3. Filosofi TNI yang superior. Bima kemudian menjelaskan dengan bangga bagaimana sistem militer Indonesia bekerja di wilayah-wilayah perbatasan. Dia bercerita, "Pos kami ini tidak hanya untuk kami. Di pagi hari, prajurit kami, Prada Roni misalnya, mengajar membaca dan menulis untuk anak-anak desa terdekat. Yang lain, seperti kapten medis kami yang akan datang besok, memberikan pelayanan kesehatan gratis karena klinik sipil terlalu jauh. Kami membangun jembatan. Kami memperbaiki saluran air bersih. Kami adalah rakyat yang berseragam. Filosofi kami adalah manunggal dengan rakyat. Ketika rakyat makmur, negara kuat. Kami bukan penjajah, kami adalah pelayan." Tegasnya, suaranya pelan tetapi kuat, penuh keyakinan yang mendalam. Saya memikirkan laporan-laporan yang saya simpan di USB saya. Laporan itu menuduh mereka menjarah, menindas, dan menghancurkan komunitas. Sekarang saya melihat orang-orang ini, yang makan nasi dan ikan asin, yang menghabiskan waktu mereka tidak untuk berpatroli mencari musuh, tetapi untuk mengajar anak-anak.
Rasa bersalah saya semakin menggerogoti. Saya merasakan sebuah jarak yang tak terjembatani antara narasi yang telah saya bangun di New York dan realitas yang saya hadapi di hutan Papua ini. Setelah makan, Bima mengajak saya kembali ke ruang komandan. Dia mengeluarkan peta topografi besar yang terlipat rapi. "Mari kita lihat, besok kita akan menghubungi bantuan untuk Bapak," kata Bima. Dia menunjuk ke titik di peta. "Bapak ada di sini." Bengkel terdekat yang bisa menangani kerusakan poros roda mobil 4x4 ada di kota Y. Kami harus menggunakan radio HF kami untuk menghubungi komandan di sana, menjelaskan situasinya, dan meminta mereka mengirimkan mobil derek atau suku cadang. Saya terkesan dengan tingkat profesionalisme dan organisasi mereka. Mereka tidak hanya menyelamatkan saya, mereka menyusun rencana logistik yang rumit untuk memulihkan aset saya. Saat Bima berbicara, saya memperhatikan detail di sekeliling ruangan. Di sudut, ada rak buku kecil. Di antara buku-buku standar militer, ada buku-buku tentang pertanian, tentang sejarah Indonesia, dan beberapa buku pelajaran anak-anak yang terlihat usang. Di atas meja, di samping radio komunikasi militer canggih, ada sebuah ukiran kayu kecil berbentuk burung Garuda, simbol negara. Itu tampak dipoles dengan cinta dan kebanggaan yang luar biasa. "Serma Bima," kata saya, menunjuk ke buku-buku pelajaran itu. Apakah Bapak sendiri yang mengajar?" Bima tersenyum malu. "Saya mencoba, Bapak Liam. Saya tidak lulusan pendidikan, saya lulusan Kopassus. Tapi kami prajurit dilatih untuk serba bisa. Saya mengajar matematika dasar dan sedikit tentang semangat nasionalisme. Anak-anak di sini cerdas. Mereka hanya butuh kesempatan." Shock and awe nomor 4. Komitmen pribadi yang mendalam. Saya membayangkan para prajurit di negara saya sendiri. Apakah mereka bersedia menjadi guru, dokter, dan tukang ledeng di daerah terpencil? Tugas utama mereka adalah bertempur. Tetapi bagi TNI di sini, pertarungan mereka tampaknya adalah melawan kemiskinan dan ketidaksetaraan, bukan hanya melawan musuh bersenjata. "Bapak Bima," saya memulai lagi, suaranya sedikit bergetar. "Berapa lama Bapak sudah bertugas di Papua?" 3 tahun penuh, Bapak. Jauh dari istri dan 2 anak saya di Bandung. Istri saya mengeluh tentu saja, katanya. Tawanya terdengar sedikit sedih. "Apakah Bapak dibayar lebih karena jauh dari keluarga?" Bima mengangkat bahu. "Gaji kami cukup untuk keluarga, Bapak. Tapi kami tidak datang untuk gaji. Kami datang karena sumpah kami. Sumpah untuk negara. Kami percaya bahwa setiap inci tanah air ini berharga. Dan kami, prajurit, adalah benteng terakhir yang menjaganya. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan hati." Hati. Sebuah kata yang tidak pernah muncul dalam laporan intelijen manapun yang saya baca tentang konflik Papua. Saat itu, Serma Bima berdiri dan mendengarkan radio yang tiba-tiba berbunyi. Ada percakapan singkat, menggunakan istilah militer yang cepat. Wajah Bima berubah tegang. Dia menoleh ke saya. "Ada masalah, Bapak Liam. Mobil derek dari kota Y tidak bisa masuk hari ini. Ada hujan deras lagi di jalur lain, dan jalanan di sana putus. Mungkin butuh 2 hari sampai bantuan logistik bisa masuk." Kepanikan kecil kembali merayap di hati saya. 2 hari lagi terdampar. "Saya harus segera keluar, Bima. Saya punya janji penting di Jakarta," kata saya, berusaha menjaga ketenangan. "Saya mengerti, Bapak. Tapi kami tidak bisa membiarkan Bapak berjalan sendiri di hutan ini. Ada bahaya, bukan hanya dari alam, tapi juga dari kelompok-kelompok yang mungkin tidak suka melihat orang asing." "Kelompok-kelompok itu KKB?" tanya saya. Menyebut kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kelompok separatis yang juga dikenal di Barat sebagai OPM, Organisasi Papua Merdeka. Bima mengangguk. "Mereka tidak mengenal teman atau lawan, Bapak. Jika mereka melihat Bapak, mereka mungkin melihatnya sebagai kesempatan. Dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi." Dia berjalan mendekat ke peta lagi, menunjuk ke titik lain.
Kami punya misi patroli jarak jauh besok ke arah barat, melewati beberapa desa pedalaman. Kami harus bertemu dengan kepala suku untuk membicarakan pembangunan sekolah dasar yang baru. Jika Bapak tidak keberatan, Bapak bisa ikut bersama kami. Itu akan membawa Bapak lebih dekat ke jalan raya utama, sekitar 100 km dari sini. Dari sana, Bapak bisa mendapat tumpangan ke kota yang lebih besar. Misi patroli yang membawa saya keluar dari zona bahaya. Patroli yang bertujuan untuk membahas pembangunan sekolah. Ini adalah kesempatan saya untuk melihat operasi mereka dari dekat, yang saya yakini akan mengungkap kebenaran yang kejam. Tetapi sekarang, saya tidak lagi yakin apa kebenaran itu. Saya akan ikut, jawab saya cepat. Bagus, tapi ada aturannya, Bapak. Bapak adalah tamu kami. Kami tidak bisa membiarkan Bapak membawa peralatan yang mungkin sensitif. Kami bertanggung jawab atas keselamatan Bapak. Selama perjalanan, Bapak hanya bawa yang penting. Ikuti semua instruksi kami dan jangan pernah pergi sendirian. Saya setuju. Malam itu, saya dibawa ke kamar tamu sederhana, yang ternyata adalah kantor kecil yang dikosongkan untuk saya. Saya berbaring di tempat tidur camp yang dingin, tetapi pikiran saya jauh dari rasa kantuk. Saya memikirkan USB yang tertanam di lumpur. Data yang mengklaim kekerasan militer. Saya memikirkan Serma Bima yang mengajar matematika. Saya memikirkan Roni yang membawa air untuk saya. Apakah mungkin semua yang saya yakini tentang konflik ini salah? Saya mengambil pena dan buku catatan. Saya menulis. Bukan untuk editor saya, tetapi untuk diri saya sendiri. Mereka tidak menunjukkan arogansi, hanya ketulusan. Mereka tidak membawa penindasan, tetapi pelayanan. Jika ini adalah penjajah, maka ini adalah jenis penjajah yang paling aneh, paling mulia yang pernah saya temui. Mereka berjuang untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Malam itu saya tidur dengan perasaan yang aneh. Campuran ketakutan akan bahaya yang mungkin masih mengintai, dan rasa malu yang mendalam atas penghakiman saya yang tergesa-gesa. Perjalanan besok akan menjadi ujian yang sebenarnya. Apakah ketulusan ini hanya topeng? Atau apakah itu adalah esensi dari Tentara Nasional Indonesia yang sebenarnya? Saya terbangun sebelum matahari terbit, saat hutan masih diselimuti kegelapan yang pekat, yang oleh Serma Bima disebut sebagai pagi buta. Suara azan subuh yang samar-samar terdengar dari radio kecil di barak, diikuti oleh keheningan yang disiplin. Saya keluar dari kamar dan melihat para prajurit sudah berkumpul di lapangan kecil, melakukan pemanasan pagi. Gerakan mereka cepat, terkoordinasi, dan tanpa suara yang tidak perlu. Ini adalah gambaran dari militer profesional yang sesungguhnya. Setelah pemanasan, mereka berkumpul di depan tiang bendera untuk apel. Bima memimpin briefing. Saya mencatat setiap kata yang dia ucapkan, dan setiap kata itu menghancurkan citra yang telah saya bangun di kepala saya. Briefing itu tidak fokus pada taktik penyergapan atau pertempuran, melainkan pada etika interaksi dengan masyarakat. Ingat, kata Bima, suaranya lantang dan tegas. Kita bukan tamu yang menuntut. Kita adalah anak dari Ibu Pertiwi yang datang untuk membantu saudaranya. Senjata kita adalah alat pertahanan, tetapi senyum kita adalah senjata utama untuk membuka hati mereka. Senyum, sapa, salam. Selalu terapkan itu. Dia kemudian menunjuk ke beberapa prajurit yang membawa kotak-kotak medis besar, dan yang lain membawa peralatan survei. Kapten Medis Anton sudah tiba. Dia akan memimpin tim kesehatan. Tugas kita adalah mengukur lahan untuk sekolah, memberikan pelayanan kesehatan, dan memastikan logistik makanan desa aman. Kita akan berjalan kaki. Berjalan kaki. Di daerah yang saya yakini berbahaya. Saya menyadari bahwa mereka tidak hanya melindungi saya. Mereka menunjukkan kepada saya cara mereka hidup dan bekerja. Bima mendekati saya setelah apel. Dia menyerahkan saya sebuah topi rimba. Ini, Bapak Liam, biar tidak terlalu mencolok. Hari ini kita berjalan jauh, melewati hutan primer. Bapak siap? Saya mengangguk, merasa bersemangat sekaligus gugup. Saya siap, Bima.
Terima kasih sudah mengizinkan saya ikut. Kami senang, Bapak Liam. Semoga Bapak melihat sisi Papua yang lain. Jawabnya, matanya berbinar. Patroli dimulai. Kami terdiri dari sekitar 10 prajurit, dipimpin oleh Serma Bima. Kapten Anton, dokter militer yang ramah, berjalan di samping saya. Dia lulusan universitas terkemuka di Jawa dan memilih untuk mengabdi di Papua. Kenapa Anda memilih ini, Kapten? Saya bertanya saat kami menyusuri jalur setapak yang licin. Anda bisa menghasilkan uang jauh lebih banyak di Jakarta. Kapten Anton tertawa. Uang bukan segalanya, Bapak Liam. Di sini, setiap pasien adalah pahlawan bagi saya. Di kota, saya hanya menyembuhkan orang sakit. Di sini, saya menyembuhkan harapan. Orang-orang di desa pedalaman ini jarang sekali melihat dokter. Ketika kami datang, mereka melihat masa depan yang lebih baik. Itu adalah tugas mulia, tugas yang melampaui seragam. Saya diam. Konsep menyembuhkan harapan itu menusuk saya. Narasi Barat selalu fokus pada konflik, lupa melihat peran vital militer Indonesia sebagai tulang punggung pelayanan sipil di wilayah yang diabaikan. Kami berjalan selama sekitar 4 jam. Medannya brutal. Saya, meskipun bugar, merasa kelelahan. Para prajurit bergerak dengan ringan, membawa beban yang jauh lebih berat. Dan mereka sesekali berhenti untuk membantu saya menyeberangi sungai kecil atau menaiki tanjakan curam. Sekitar tengah hari, kami tiba di desa Waema, sebuah kelompok kecil rumah panggung tradisional yang terletak di lembah yang tenang. Ketika penduduk desa melihat seragam hijau zaitun, mereka tidak lari ketakutan. Mereka berlari menyambut kami. Para prajurit segera membentuk formasi, bukan untuk bertahan, tetapi untuk menyebar dan mulai bekerja. Kapten Anton mendirikan klinik lapangan sementara. Serma Bima berbicara dengan kepala suku, membahas tata letak calon sekolah. Prajurit lainnya, termasuk Prada Roni, mengeluarkan sekarung beras dan gula yang mereka bawa untuk desa. Shock and Awe nomor 5, harmonisasi tradisi dan kedisiplinan. Saya menyaksikan adegan yang luar biasa. Saat Serma Bima berbicara dengan kepala suku, seorang pria tua yang bermartabat dengan pakaian adat lengkap, Bima tidak mendikte. Dia mendengarkan. Dia membungkuk dengan hormat setiap kali kepala suku berbicara, menunjukkan penghargaan yang mendalam terhadap kearifan lokal. Saya mendekat mendengarkan percakapan mereka. Kami sudah menyiapkan kayu terbaik untuk tiang sekolah, Komandan, kata kepala suku. Tapi kami mohon, desainnya harus menghadap ke timur, seperti tradisi leluhur kami. Bima segera menjawab. Tentu saja, Bapak Kepala Suku. Itu adalah rumah kita bersama. Sekolah ini harus menghormati leluhur dan masa depan. Kami akan bekerja sesuai keinginan Bapak. Militer yang menghormati tradisi lokal. Militer yang tunduk pada keinginan komunitas. Di mana citra arogan yang saya baca dalam laporan intelijen? Itu tidak ada di sini. Tiba-tiba, suasana damai itu terpecah. Seorang wanita parubaya berlari ke kerumunan dengan wajah panik, berteriak dalam dialek lokal yang tidak saya pahami. Kapten Anton segera menerjemahkan dengan wajah tegang. Ada yang sakit parah. Seorang ibu melahirkan, tapi ada komplikasi. Pendarahan hebat. Semua orang tegang. Serma Bima segera memberikan perintah. Roni, siapkan tandu darurat. Yusuf, amankan perimeter, tapi jangan membuat panik. Anton, kamu dan Daniel segera ke rumah itu. Saya melihat profesionalisme Bima beraksi. Dia tidak panik. Dia fokus. Mengeluarkan instruksi dengan suara yang tenang dan berwibawa. Saya mengikuti Kapten Anton ke rumah panggung yang dimaksud. Ruangan itu gelap dan dipenuhi dengan bau herbal tradisional. Ibu yang melahirkan itu terbaring tak berdaya. Pendarahannya tampak sangat serius. Kapten Anton, yang hanya membawa peralatan medis lapangan terbatas, bekerja dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Dia memerintahkan seorang prajurit untuk menyiapkan infus dengan sangat cepat. Pendarahan internal dan denyut nadinya cepat tapi lemah. Kita harus membawanya ke fasilitas yang lebih lengkap sekarang.
bisik Kapten Anton kepada Bima. Tapi itu terlalu jauh. Serma Bima mendekati Kapten Anton. Matanya menatap tajam ke arah ibu yang sekarat itu. Tidak ada waktu. Kita tidak punya 2 hari untuk menunggu helikopter evakuasi datang dari markas besar. Kita tidak bisa membiarkan dia mati. Nyawa adalah yang utama. Anton, apakah kamu bisa menstabilkannya di sini? Saya bisa menstabilkannya sementara, tapi kami butuh transfusi darah. Dan kami butuh peralatan bedah, jawab Anton. Dan disinilah, di tengah kegelapan dan keputusasaan, saya menyaksikan puncak dari profesionalisme dan superioritas logistik TNI yang sama sekali tidak saya duga. Serma Bima mengeluarkan radio militer canggih dari tasnya. Radio itu berbeda dari yang ia gunakan di pos. Komando Pusat, ini tim Harimau 1, permintaan darurat medis. Ibu pendarahan postpartum, butuh evakuasi segera ke rumah sakit tipe A terdekat. Lokasi, Desa Waema, koordinat. Dia menyebutkan koordinat dengan cepat. Dia menunggu sebentar. Saya mendengarkan suara statis, diikuti oleh suara yang jelas dan terstruktur dari pusat komando. Tim Harimau 1, dimengerti? Kami sedang memproses permintaan. Kondisi pasien? Sangat kritis. Kami membutuhkan dukungan udara segera. Harimau 1, harap bersabar. Kami sedang meluncurkan Unmanned Aerial Vehicle, UAV, pengintai untuk memverifikasi kondisi cuaca dan keamanan di Waema. Perkiraan kedatangan UAV, 15 menit. Saya terperangah. UAV? Drone pengintai canggih? Di pos terdepan yang terpencil? Saya membayangkan TNI beroperasi dengan peralatan usang dan manual yang lambat. Tetapi mereka memiliki teknologi pengintaian militer real-time yang canggih yang terhubung dengan pusat komando. Shock and Awe number 6. Teknologi militer yang sangat maju dan terintegrasi. Konsep tentang militer terbelakang yang saya yakini runtuh seketika. Sistem mereka sangat terintegrasi, mampu merespon situasi sipil yang kritis dengan kecepatan militer tingkat tinggi. Serma Bima menatap saya. Kami tidak main-main dengan nyawa, Bapak Liam. Jika helikopter datang, kami harus memastikan zona pendaratan 100% aman, baik dari sisi cuaca maupun keamanan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kami mendengar suara mendesis di atas kepala. Itu bukan helikopter. Itu drone pengintai kecil yang terbang rendah, mengumpulkan data cuaca dan mengirimkannya kembali ke pusat komando. Memastikan tidak ada awan badai mendadak dan tidak ada gerakan KKB di sekitar desa. Kapten Anton, meskipun stres, bekerja dengan cekatan. Dia berhasil menstabilkan denyut nadi ibu itu. 15 menit kemudian, suara baling-baling yang kuat mulai terdengar di kejauhan. Semakin besar. Suara yang menyelamatkan nyawa. Serma Bima memimpin timnya. Mereka dengan cepat membersihkan area lapang di dekat desa, menggunakan asap suar berwarna untuk menandai zona pendaratan dengan presisi militer. Helikopter angkut militer jenis Eurocopter AS-532 Cougar, saya mengenalinya, turun dengan halus. Debu dan dedaunan berterbangan di sekitar kami. 2 paramedis militer turun dengan peralatan medis yang lengkap, termasuk unit transfusi darah portabel. Proses evakuasi itu berlangsung kurang dari 3 menit. Efisien, cepat, dan tanpa celah. Saat helikopter itu naik kembali, membawa ibu dan bayinya ke rumah sakit terbaik di Papua, saya berdiri di sana, terdiam, diselimuti debu. Saya menyaksikan bagaimana seluruh sistem, dari Serma Bima di lapangan, drone pengintai, hingga pusat komando yang mengoperasikan helikopter canggih, bekerja sebagai satu kesatuan yang sempurna. Bima mendekati saya, menyipasi debu dari seragamnya. Wajahnya lega. Alhamdulillah. Semoga dia selamat, katanya, menyilangkan tangannya di dada. Saya menatapnya. Air mata hampir jatuh. Bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa malu dan kekaguman yang luar biasa. Bima, ini luar biasa. Kecepatan reaksi kalian, teknologinya. Saya tidak pernah membayangkan militer akan bergerak secepat itu untuk kasus sipil, kata saya.
hampir tersendat. Bima melihat saya, matanya tajam. Ini bukan sekedar kasus sipil, Bapak Liam. Ini adalah kehormatan kami. Setiap nyawa di Papua ini adalah tanggung jawab negara, dan kamilah yang memegang tanggung jawab itu. Apakah Bapak pikir kami hanya pandai berbaris dan menembak? Dia tersenyum sedikit. Kami militer yang profesional. Kami militer yang humanis. Kami tidak hanya dilatih untuk perang, kami dilatih untuk kemanusiaan. Itulah esensi dari TNI. Saya menyentuh bahunya. Saya berhutang maaf padamu, Bima, dan pada seluruh tim ini. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bapak Liam. Bapak hanya perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri, balasnya. Saat itu, saya tahu saya tidak bisa menulis cerita yang saya rencanakan. Kisah kekejaman yang saya cari hanyalah ilusi yang diciptakan oleh laporan-laporan yang dangkal dan bias. Kebenaran yang nyata adalah ini. Sebuah kekuatan militer yang tidak hanya kuat secara teknologi, tetapi juga memiliki hati emas. Kami melanjutkan patroli kami, sekarang dengan semangat yang baru. Saya tidak lagi seorang jurnalis yang mencari bukti kejahatan. Saya adalah seorang murid yang sedang belajar apa arti sebenarnya dari pengabdian kepada sebuah bangsa. Kami melanjutkan perjalanan. Matahari mulai meninggi, menembus kanopi hutan, menciptakan berkas-berkas cahaya yang tampak mistis. Setelah adegan evakuasi medis yang mengejutkan itu, saya tidak bisa berhenti mengamati para prajurit. Mereka tidak menyobongkan diri atas aksi heroik mereka. Mereka tidak membicarakan drama penyelamatan itu. Mereka kembali fokus pada tugas mereka, mengukur tanah, memastikan logistik, dan berinteraksi dengan masyarakat desa dengan senyum tulus yang sama. Saya berjalan di samping Serma Bima lagi. Dia tampak tenang, seolah menyelamatkan nyawa seseorang dengan helikopter canggih adalah pekerjaan rutin sebelum minum teh sore. Bima? Saya memanggilnya. Nada suara saya lebih menghormati dari sebelumnya. Apakah operasi seperti tadi, respons medis cepat, adalah prosedur standar untuk TNI di Papua? Bima mengangguk. Itu sudah menjadi protokol kami. Di daerah terpencil, kami harus menjadi semuanya. Kami tidak bisa menunggu birokrasi sipil yang lambat. Kami mewakili negara. Dan negara harus hadir, Bapak Liam. Saya memikirkan negara-negara lain yang saya liput. Militer mereka sangat terpisah dari urusan sipil, seringkali berjarak, bahkan dicurigai. Di sini, batas antara militer dan masyarakat tampak kabur, bukan karena penindasan, tetapi karena keterikatan yang mendalam. Tapi, bukankah itu berisiko? Tanya saya. Menggunakan helikopter militer yang mahal untuk kasus sipil? Bima berhenti sejenak, menatap saya dengan tatapan yang sangat serius. Tatapan yang mengandung semua kearifan dan beban pengabdiannya. Bapak Liam, coba Bapak pikirkan. Berapa harga sebuah nyawa? Di mata Tuhan dan di mata Ibu Pertiwi, nyawa ibu itu sama berharganya dengan nyawa seorang jenderal. Biaya bahan bakar helikopter? Itu investasi. Investasi dalam kepercayaan rakyat. Ketika rakyat percaya pada negaranya, negara itu tidak akan pernah runtuh. Itu adalah pertahanan yang paling kokoh, jauh lebih kuat dari baja atau senjata nuklir. Shock and awe number suduh, superioritas moral dan nilai kemanusiaan. Kata-kata itu menampar saya. Militer Indonesia memandang pengabdian sipil sebagai pertahanan nasional tertinggi. Konsep ini benar-benar revolusioner bagi seorang jurnalis yang terbiasa dengan militer barat yang mengukur keberhasilan dengan metrik tempur, bukan metrik kemanusiaan. Saya mengeluarkan buku catatan saya lagi. Saya tidak lagi membuat sketsa peta atau mencatat posisi. Saya menulis kutipan Bima itu. Kata-kata ini adalah jantung dari kisah baru saya. Kisah yang harus saya ceritakan. Kami meninggalkan desa Waema dan bergerak menuju barat. Jalanan semakin menantang. Kami harus melintasi lembah yang dalam, yang di dasarnya mengalir sungai deras. Satu-satunya cara adalah melalui jembatan gantung tua yang dibangun dari kabel baja yang berkarat dan papan kayu yang lapuk. Saya menatap jembatan itu dengan ngeri.
Jembatan itu berayun pelan di bawah hembusan angin. Di seberang, saya melihat beberapa warga desa, termasuk anak-anak, sedang menggunakannya untuk menyeberang, membawa hasil panen mereka. "Jembatan itu apakah aman?" tanya saya. Suara saya terdengar kecil. "Tidak terlalu, Bapak. Tapi itu satu-satunya jalur ke jalan raya utama. Ini salah satu proyek yang ingin kami ganti dengan jembatan beton yang lebih permanen tahun depan," jawab Bima. Saat kami bersiap untuk menyeberang, radio Bima tiba-tiba berbunyi kencang. Kali ini, suaranya dipenuhi urgensi yang berbeda. "Tim Harimau 1, ini pusat komando." Ulangi, Harimau 1, kami mendeteksi pergerakan di sektor Vima Alpha. Laporan intelijen menunjukkan ada pergerakan KKB dalam jumlah kecil, sekitar 2 km di sebelah utara posisi Anda. Putar balik sekarang dan amankan area tersebut. Prioritas keamanan. Wajah Serma Bima berubah tegang, tetapi bukan karena takut. Itu adalah ketegasan yang dingin. Dia memandang jembatan gantung itu, lalu melihat warga desa yang sedang berjuang menyeberang dengan keranjang mereka, dan akhirnya menatap saya. "Pusat komando, ini Harimau 1. Kami menerima perintah, tapi kami sedang berada di posisi yang berdekatan dengan jembatan Waema. Jembatan ini menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ada warga sipil yang sedang menyeberang. Memutar balik akan mengabaikan risiko keselamatan mereka. Harimau 1, keamanan Anda diutamakan. KKB di sektor Vima Alpha bisa menjadi ancaman serius. Tinggalkan posisi itu." Perintah suara dari pusat komando jelas dan tanpa kompromi. Saya menahan napas. Saya tahu, di militer manapun di dunia, perintah langsung dari komando pusat harus dipatuhi. Keamanan prajurit adalah yang utama. Bima tidak bergeming. Dia menoleh ke timnya. "Roni, siapkan tali pengaman. Anton, pimpin yang lain. Kita harus amankan jembatan itu sekarang." Dia kembali ke radio. "Pusat komando, tim Harimau 1 melaporkan. Kami memilih untuk menstabilkan jembatan Waema terlebih dahulu. Ada ancaman langsung terhadap warga sipil yang jauh lebih besar daripada ancaman tak terkonfirmasi di sektor 5 Alpha. Kami mengutamakan manunggal dengan rakyat." Keheningan melanda radio selama beberapa detik yang terasa abadi. Di barat, Bima akan menghadapi pengadilan militer karena pembangkangan terang-terangan ini. Kemudian, suara dari pusat komando itu kembali. Tetapi kali ini, nadanya berubah. Ada unsur kekaguman, bahkan kebanggaan. "Harimau 1, dimengerti. Komandan menerima laporan Anda dan memuji inisiatif kemanusiaan Anda. Anda memiliki izin untuk melanjutkan operasi stabilisasi jembatan. Kami akan mengirimkan tim pendukung lain untuk memeriksa sektor 5 Alpha. Laksanakan tugas, Harimau 1. Jaga rakyat!" Saya merasakan kejutan listrik menjalar di punggung saya. Tidak ada hukuman. Tidak ada ancaman. Bahkan komandan tertinggi pun mendukung keputusan yang menempatkan nyawa warga sipil di atas keselamatan prajurit dan protokol militer yang kaku. Ini adalah sistem yang dirancang secara sempurna untuk melayani. Bima mematikan radio. Wajahnya kembali tenang. Dia menoleh ke saya dan tersenyum tipis. "Lihat, Bapak Liam, kami punya disiplin, tapi kami juga punya hati nurani yang dihormati di atas. Kami segera beraksi. Kami tidak punya peralatan konstruksi, hanya tali, gancu, dan kekuatan fisik." Bima dan 2 prajurit lain, dengan disiplin yang luar biasa, berani menyeberang. Jembatan itu berderak di bawah beban mereka. Mereka menginstruksikan warga desa di seberang untuk menunggu. Bima menggunakan tali tebal yang mereka bawa untuk logistik dan mulai mengikatnya dengan teknik militer yang presisi, memberikan penyangga tambahan pada kabel baja yang lapuk. Saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Saya merasa malu dengan pakaian saya yang bersih dibandingkan dengan mereka yang berlumuran lumpur. Saya meletakkan kamera saya dan mengambil sepotong kayu yang besar yang Bima gunakan sebagai gancal. "Bima, apa yang bisa saya bantu?" teriak saya, berjuang menyeberangi jembatan yang berayun itu. "Bapak Liam,
Tetap di sana, ini berbahaya, seru Bima. Tidak, saya ingin membantu. Saya tidak bisa hanya melihat kalian mempertaruhkan hidup kalian. Saya mencapai mereka, jantung berdebar kencang. Bima menatap saya. Matanya menunjukkan rasa hormat yang baru. Baiklah Bapak, pegang ujung tali ini kuat-kuat. Tarik sekuat tenaga. Kita harus mengencangkan kabel ini. Kami bekerja di bawah terik matahari yang menyengat. Tetapi saya tidak merasakan lelah. Saya merasakan tujuan. Saya berpegangan pada tali, menariknya, dan menahan beban dengan seluruh kekuatan saya. Saya adalah seorang jurnalis yang seharusnya mencari kesalahan mereka. Dan sekarang saya menjadi bagian dari penyelamatan heroik mereka. Saya melihat keahlian teknis mereka. Bagaimana mereka menggunakan berat badan mereka. Bagaimana mereka mengikat simpul militer yang tidak akan pernah lepas. Mereka adalah para ahli, tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam teknik bertahan hidup dan konstruksi dasar. Setelah hampir 1 jam, jembatan itu berhasil distabilkan sementara. Tidak sempurna, tapi cukup aman untuk dilewati oleh warga desa yang menunggu. Serma Bima berlutut, kelelahan, tetapi matanya bersinar. Warga desa mulai menyeberang. Ketika mereka melewati kami, mereka tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada Bima dan timnya, tetapi juga kepada saya, orang asing yang baru mereka temui. Mereka menyentuh tangan Bima dan mendoakannya. Bima kembali ke tepi sungai tempat kami berdiri. Dia mengambil napas dalam-dalam. Bapak Liam, terima kasih. Bapak tidak perlu melakukan itu. Tapi Bapak sudah menunjukkan bahwa Bapak punya hati yang besar. Saya menatap lumpur di tangan saya. Lumpur yang bercampur dengan keringat dan rasa malu saya. Saya yang seharusnya berterima kasih, Bima. Saya datang ke sini dengan membawa begitu banyak kebencian dan penghakiman. Saya datang ke sini untuk mencari monster. Tapi yang saya temukan adalah pahlawan sejati. Kata saya, dan kali ini, air mata saya benar-benar jatuh. Saya jurnalis, saya mengakui akhirnya. Saya datang ke sini untuk menulis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI. Saya membawa bukti yang saya kumpulkan dari sumber yang saya yakini kredibel. Saya adalah orang yang paling munafik di sini. Bima menatap saya lekat-lekat. Tidak ada amarah, tidak ada pengkhianatan, hanya pengertian. Saya sudah menduga, Bapak Liam. Orang asing yang sendirian di tempat seperti ini biasanya bukan turis. Apakah Bapak marah? Bima tersenyum. Senyum yang menunjukkan kedewasaan dan kearifan budaya yang tak tertandingi. Untuk apa marah, Bapak Liam? Bapak hanya melakukan pekerjaan Bapak, berdasarkan informasi yang Bapak miliki. Saya tidak menyalahkan Bapak atas prasangka yang datang dari jauh. Tapi sekarang, Bapak sudah melihat kami. Bapak sudah melihat keringat kami. Dan Bapak sudah melihat darah kami. Baik yang ditumpahkan di medan tempur, maupun yang diberikan untuk menolong rakyat. Shock and Awe nomor 8. Kearifan budaya dan kemampuan mengampuni. Respon Serma Bima adalah puncak dari keunggulan moral. Alih-alih menghukum atau menahan saya, dia menawarkan pengampunan dan pengertian. Menekankan bahwa pengalaman nyata jauh lebih berharga daripada semua laporan yang dikumpulkan di balik meja. Pulanglah, Bapak Liam, lanjut Bima. Dan tuliskan kebenaran yang Bapak temukan di sini. Tulis tentang keringat ini, tentang jembatan ini, tentang helikopter itu, tentang anak-anak desa. Biarkan dunia tahu TNI yang sesungguhnya. Pada saat itu, seluruh beban kegagalan profesional dan moral saya terangkat. Saya tidak hanya menemukan kisah yang lebih besar, saya menemukan penebusan. Kami akhirnya melintasi jembatan. Warga desa yang sudah menyeberang menunggu kami dan memberi kami bekal makanan sederhana. Beberapa ubi jalar yang dipanggang dan sepotong sagu manis. Serma Bima menerima bekal itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Inilah Papua, Bapak Liam. Hutan bisa kejam, tapi rakyatnya selalu murah hati. Saat sore hari, kami tiba di jalan raya kecil yang berkelok-kelok menuju ke kota.
Saya tahu ini adalah akhir dari perjalanan saya dengan tim Harimau 1. Kami berpelukan. Saya memeluk Serma Bima, Prada Roni, Kapten Anton. Pelukan yang tulus antara seorang jurnalis barat yang telah tersesat dan sekelompok pahlawan yang telah menunjukkannya jalan kembali. "Tolong Bima, sebelum saya pergi," kata saya. Mataku tertuju pada akar pohon di mana USB itu terkubur. "Saya harus kembali ke jeep saya." Saya harus mengambil sesuatu yang saya tinggalkan. Sesuatu yang sekarang terasa sangat kotor dan tidak penting. "Jangan khawatir, Bapak Liam. Jeep Bapak aman. Yusuf dan Daniel ada di sana." Besok pagi, kami akan mengantar Bapak kembali ke sana, mengambil barang Bapak, dan memastikan Bapak mendapat tumpangan ke kota. Kami tidak akan meninggalkan Bapak sampai Bapak benar-benar aman. Kata-katanya adalah janji. Janji dari militer yang paling mulia yang pernah saya temui. Saya tahu, kisah yang akan saya tulis nanti akan mengguncang dunia jurnalisme barat. Saya akan membongkar prasangka saya sendiri, dan saya akan meninggikan Indonesia. Keesokan paginya, saya kembali menaiki truk militer. Kali ini, perasaan saya sangat berbeda. Saya tidak lagi menjadi tawanan yang takut, melainkan seorang musafir yang telah menemukan petunjuk berharga. Serma Bima dan Prada Roni mendampingi saya, membawa persediaan untuk Yusuf dan Daniel yang telah menjaga mobil saya selama 2 malam. Perjalanan kembali terasa lebih cepat. Setiap tikungan, setiap tanjakan, mengingatkan saya pada keputusasaan saya 2 hari lalu. Sekarang, pemandangan hutan Papua tidak lagi terasa mengancam. Hutan itu tampak hidup, misterius, tetapi tidak lagi jahat. Kehadiran para prajurit ini telah mengubah persepsi saya terhadap alam liar ini. Ketika kami tiba di lokasi, mobil saya, jeep saya yang lumpuh masih berada di tempat yang sama, tertutup terpal militer tebal. Di samping mobil, Yusuf dan Daniel sedang duduk di atas tumpukan daun kering, menikmati kopi dari termos kecil. Mereka tidak tampak lelah atau takut. Mereka tampak waspada, tetapi santai, seperti sedang berkemah. Mereka memberi hormat saat Serma Bima turun. Wajah mereka berseri-seri. "Bagaimana Yusuf? Semuanya aman?" tanya Bima. "Aman, Komandan. Tidak ada pergerakan. Tidak ada yang berani mendekat." "Kami sudah menjaga ketat, Pak," jawab Yusuf dengan bangga. Serma Bima berbalik menatap saya. "Lihat Bapak Liam, mobil dan barang Bapak aman 100%. Kami tidak pernah gagal dalam tugas." Shock and awe nomor 9. Disiplin dan kepercayaan diri yang mutlak. Di mata saya, mereka adalah contoh sempurna dari profesionalisme militer. Diisolasi, tanpa perlindungan, tetapi mampu menjaga aset sipil dengan sempurna di lingkungan yang berbahaya. Mereka tidak mencari pujian. Mereka hanya melakukan apa yang telah mereka janjikan. Saya mendekati jeep saya, membuka terpal. Semuanya ada di sana. Saya mengambil skop kecil dari mobil dan berjalan menuju akar pohon tempat saya menanam USB. Bima dan para prajurit melihat saya, tetapi mereka tidak bertanya. Mereka membiarkan saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Ini adalah saat yang paling pribadi, momen penembusan saya. Saya berlutut, menggali tanah yang lembab di bawah akar. Tidak butuh waktu lama sebelum jari saya menyentuh plastik kedap air. Saya menariknya keluar, membersihkan lumpur yang menempel, dan memegang USB hitam itu di telapak tangan saya. Perangkat kecil ini berisi narasi kebencian. Bukti-bukti yang dikumpulkan, kesaksian yang dimanipulasi, laporan yang mendistorsi realitas untuk menciptakan monster. Semuanya tampak begitu kerdil, begitu tidak berarti, di hadapan wajah Bima yang penuh kejujuran, dan keringat Yusuf yang setia menjaga aset saya. Saya menatap USB itu, kemudian menatap Serma Bima yang sedang berbicara dengan Yusuf tentang logistik di pos. Saya mengepalkan USB itu, mengangkat tangan saya, dan melemparkannya jauh ke dalam semak-semak hutan yang tebal. Saya tidak membutuhkannya lagi, bisik saya pada diri sendiri.
Kebenaran yang saya cari bukanlah di dalam chip itu. Kebenaran ada di depan mata saya. Sherma Bima mendekati saya, melihat lumpur di tangan saya tetapi tidak melihat USB. "Sudah ketemu yang dicari, Bapak Liam?" tanyanya lembut. Saya menatap matanya. "Ya, Bima, sudah ketemu. Dan saya sudah membuangnya." Bima mengangguk perlahan. "Bagus. Barang yang beracun memang sebaiknya dibuang jauh-jauh." Dia mencondongkan tubuhnya, suaranya lebih rendah. "Saya tahu apa yang Bapak cari di sini, Bapak Liam. Kami tahu narasi apa yang Bapak bawa dari Barat. Kami sering mendengar itu. Tapi Bapak tahu apa yang paling menyakitkan bagi kami." Saya menggeleng. "Yang menyakitkan adalah ketika media Barat datang, mereka hanya mencari yang buruk. Mereka tidak pernah datang ke pos kami saat kami mengajar anak-anak, saat kami menyembuhkan orang sakit, atau saat kami membantu ibu melahirkan. Mereka hanya ingin citra militer yang kejam. Mereka mencari drama, bukan kebaikan." Shock and Awe nomor 10. Kritik tajam terhadap media Barat dan visi superioritas Indonesia. Bima tidak marah, tetapi kecewa. Kecewa dengan sistem global yang lebih memilih konflik daripada pembangunan. Dia kemudian melanjutkan, menjelaskan filosofi yang mendasari superioritas etika mereka. "Kami adalah penjaga Pancasila, Bapak Liam. 5 sila yang menjadi dasar negara kami. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bukan hanya kata-kata, itu adalah etos yang kami hidupi. Disinilah, di hutan ini, kami membuktikan bahwa kami bukan militer yang arogan, tetapi militer yang merakyat." Dia menepuk bahu saya. "Bapak Liam, Bapak datang dengan membawa stigma tentang Indonesia, tentang TNI. Sekarang Bapak sudah melihat kebenaran. Ceritakan kebenaran ini." Indonesia adalah negara yang dibangun di atas keragaman, keharmonisan, dan yang paling penting, gotong royong, saling membantu tanpa pamrih. Itu adalah kekuatan tersembunyi kami yang tidak pernah dipahami Barat. Saya merasa sangat kecil di hadapan kearifan dan kemuliaan Sherma Bima. Dia tidak hanya menyelamatkan saya. Dia telah mendidik ulang saya tentang nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi. Sementara kami berbicara, Yusuf dan Daniel sudah sibuk. Mereka telah memanggil seorang mekanik lokal dari desa terdekat melalui radio militer. Dan mekanik itu datang dengan truk pick-up tua yang dimodifikasi untuk menarik. Meskipun tidak bisa memperbaiki poros, mereka bisa menarik jeep saya kembali ke jalan raya utama. Sekali lagi, koordinasi dan efisiensi logistik TNI membuat saya tercengang. Mereka tidak hanya memberikan bantuan, mereka memberikan solusi lengkap, terorganisir, dan profesional. Saya menghabiskan sisa waktu saya membantu mereka menambatkan jeep saya ke truk penarik. Ini adalah kerja tim yang solid, kerja keras yang jujur. Ketika semuanya selesai dan jeep saya siap untuk ditarik, tibalah saat perpisahan. Bima, Kapten Anton, Roni, Yusuf, Daniel. Saya memandang satu persatu wajah-wajah yang ramah ini. Kalian telah menyelamatkan saya, bukan hanya dari hutan, tetapi dari kegelapan dalam diri saya sendiri. Kalian telah menunjukkan kepada saya bahwa prasangka saya adalah kebohongan. Saya berjanji, kisah yang akan saya tulis nanti adalah kisah tentang kebenaran dan kemuliaan kalian. Sherma Bima tersenyum, senyum kebanggaan yang tenang. Kami tahu Bapak akan melakukannya, Bapak Liam. Kami prajurit hanya meminta satu hal. Ceritakan Indonesia yang Bapak lihat. Bangsa kami adalah bangsa yang besar. Bukan karena senjata atau kekayaan, tetapi karena hati kami. Semoga perjalanan Bapak selamat. Dia memberikan saya sebuah kenang-kenangan kecil. Ukiran kayu berbentuk burung Garuda yang diukir dengan tangan, serupa dengan yang ada di mejanya. Ini, untuk pengingat. Dimanapun Bapak berada, ingatlah semangat Garuda. Dia terbang tinggi, tapi matanya selalu fokus ke bawah, menjaga setiap jengkal negeri ini. Saya menerima ukiran itu,
terasa berat dan berharga di tangan saya. Saya naik ke kursi penumpang di truk penarik yang dikemudikan oleh mekanik lokal yang ramah. Saat truk itu bergerak, membawa saya menjauh dari pos militer yang terpencil itu, saya melambaikan tangan ke Serma Bima dan timnya. Mereka berdiri tegak, memberi hormat militer yang disiplin kepada saya, seorang warga sipil, orang asing, dan mantan musuh. Itu adalah penghormatan tertinggi, pengakuan bahwa saya sekarang adalah sekutu dalam kebenaran. Saya memalingkan wajah, menahan air mata yang terus mendesak keluar. Saya meninggalkan Papua dengan hati yang hancur karena rasa malu. Tetapi jiwa yang disembuhkan oleh kearifan dan kebaikan hati yang tak terbatas dari Tentara Nasional Indonesia. Saya tidak hanya berhasil keluar dari hutan, saya berhasil keluar dari penjara prasangka saya sendiri. Truk itu melaju kencang, meninggalkan lumpur dan kabut di belakang. Di tangan saya, ukiran Garuda terasa dingin, tetapi janji Serma Bima terasa hangat di hati. Saya sekarang tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus kembali ke Jakarta, dan kemudian ke dunia barat untuk menyatakan, Indonesia bukanlah negara yang penuh konflik dan kekejaman yang dibayangkan barat. Indonesia adalah mercusuar kemanusiaan, di mana militer adalah perwujudan tertinggi dari pelayanan publik, dan di mana nilai-nilai moral adalah fondasi dari kekuatan nasional yang tak tertandingi. Inilah kisah yang harus ditulis, kisah kebangkitan saya. Saya kembali ke Jakarta dengan cepat, bukan terburu-buru, tetapi dengan perasaan urgensi moral. Seluruh tubuh saya terasa sakit akibat perjalanan di Papua, tetapi jiwa saya terasa ringan, seperti telah dicuci bersih. Saya menghubungi editor saya. Dia antusias. Liam, kami senang kau selamat. Bagaimana? Apakah kau mendapatkan materi emas itu? Bukti tentang kekejaman TNI? Tanyanya melalui sambungan telepon. Saya menarik napas dalam-dalam, memegang ukiran Garuda di tangan saya. Saya mendapatkan kisahnya, Ben. Jawab saya. Suara saya tenang dan mantap. Tapi itu bukan kisah yang kau harapkan. Itu adalah kisah tentang kemanusiaan yang tertinggi. Ben bingung. Maksudmu apa? Kau tidak mendapatkan bukti pelanggaran HAM? Saya mendapatkan bukti yang jauh lebih penting. Bukti tentang integritas, pengorbanan, dan profesionalisme yang melampaui standar militer manapun di dunia. Saya mulai menceritakan insiden di Papua. Saya menceritakan bagaimana saya terjebak, bagaimana saya menunggu musuh, tetapi yang datang adalah penyelamat. Saya menceritakan tentang Serma Bima, patroli kemanusiaan, pembangunan sekolah, dan evakuasi medis darurat yang menggunakan drone dan helikopter canggih hanya untuk menyelamatkan seorang ibu desa. Ben mendengarkan. Awalnya skeptis, kemudian terdiam. Kau serius, Liam? Militer Indonesia menggunakan teknologi militer tingkat tinggi untuk operasi kemanusiaan di pedalaman yang tidak terjangkau. Dan mereka menolak perintah untuk mengamankan diri demi menstabilkan jembatan untuk warga sipil. Serius, Ben? Itu adalah kebenaran. Ini bukan militer biasa. Ini adalah sebuah sistem etika yang berseragam. Mereka mengutamakan nyawa warga sipil di atas protokol dan bahkan keselamatan mereka sendiri. Saya melanjutkan. Mereka bahkan tahu saya datang untuk menjatuhkan mereka. Tetapi alih-alih menghukum saya, mereka melindungi saya, memberi saya makan, dan mengantar saya keluar dengan selamat. Mereka tidak meminta saya untuk mengubah cerita saya. Mereka hanya meminta saya untuk menceritakan apa yang saya lihat. Setelah keheningan yang panjang, Ben, seorang jurnalis senior yang keras kepala, mengakui, Itu gila. Itu bukan cara militer beroperasi. Itu adalah sebuah keajaiban. Itu bukan keajaiban, Ben. Itu Indonesia. Itu adalah Pancasila dalam tindakan nyata. Mereka tidak perlu kekerasan untuk menunjukkan kekuatan. Kekuatan mereka adalah gotong royong dan kemanusiaan. Ben akhirnya menyetujui cerita baru saya. Tapi dia tidak mengerti kedalaman perubahan yang saya alami. Dia melihatnya sebagai kisah twist yang bagus. Saya melihatnya sebagai penebusan jiwa. Saya menghabiskan beberapa hari berikutnya tenggelam dalam penulisan.
Saya tidak lagi merangkai kalimat untuk mencari sensasi atau konflik. Saya menulis dengan rasa syukur dan kekaguman. Saya menulis tentang lumpur yang menelan jeep saya, dan lumpur yang membasuh jiwa saya. Saya menulis tentang Serma Bima, yang adalah seorang perwira Kopassus yang terlatih, tetapi juga seorang guru matematika yang sabar. Saya menulis tentang Kapten Anton, yang menukar gaji tinggi di kota dengan harapan di pedalaman. Saat menulis, saya mencari informasi lebih lanjut tentang TNI. Saya menemukan bahwa apa yang saya saksikan di Papua bukanlah anomali, tetapi kebijakan inti mereka. Di seluruh Nusantara, di perbatasan dan pulau-pulau terluar, tentara Indonesia membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Mereka adalah jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat terpencil. Saya menyadari bahwa dunia barat telah melakukan kesalahan fatal. Kami melihat Indonesia melalui lensa konflik dan kegagalan, mengabaikan struktur dasar moral dan budaya yang membuat negara ini berdiri tegak. Indonesia bagi saya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat di mana militer adalah perwujudan tertinggi dari pelayanan kemanusiaan. Saya menulis babak penting dalam laporan saya, babak yang membalikan semua yang saya yakini tentang jurnalisme konflik. Paragraf dari laporan Niam. Selama bertahun-tahun, saya mencari kegelapan di sudut-sudut paling jauh di dunia. Selalu berpikir bahwa kebenaran yang paling berharga adalah kebenaran yang menyakitkan. Saya datang ke Papua untuk mengonfirmasi bias saya. Namun, saya menemukan bahwa Indonesia telah menciptakan model militer yang tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, tetapi untuk menciptakan kemanusiaan. Ketika di tempat lain militer adalah kekuatan yang memisahkan, di sini TNI adalah kekuatan yang menyatukan. Mereka memandang setiap nyawa sipil, setiap jembatan yang mereka stabilkan, setiap anak yang mereka ajari membaca, sebagai bagian integral dari pertahanan nasional. Ini bukan sekedar operasi sipil militer. Ini adalah falsafah yang mendalam. Mereka telah membuktikan dengan tindakan nyata di tengah hutan belantara bahwa negara dengan nilai moral yang paling unggul akan selalu lebih kuat daripada negara manapun yang hanya mengandalkan senjata. Indonesia telah mengajarkan saya bahwa supremasi sejati bukanlah dominasi, tetapi pengabdian. Sambil menulis itu, saya merasa seperti melepaskan beban bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan naskah draft pertama, saya meninggalkan hotel mewah itu. Saya tahu saya harus melakukan satu hal terakhir. Saya terbang kembali ke Bandung, kota asal Serma Bima. Saya menggunakan koneksi saya untuk menemukan alamat keluarganya. Saya tidak ingin mengganggu Bima yang sedang bertugas, tetapi saya harus bertemu dengan orang-orang yang mendukung pahlawan ini. Saya tiba di rumah sederhana, tetapi terawat baik di pinggiran Bandung. Istri Bima, Ibu Kartika, menyambut saya. Dia tampak terkejut melihat seorang pria asing berdiri di depan pintunya. Saya memperkenalkan diri sebagai teman Bima dari Papua. Ibu Kartika mengundang saya masuk. Saya melihat foto-foto Bima dengan seragamnya, dan foto-foto mereka bersama dua anak kecil yang ceria. "Bapak Liam," kata Ibu Kartika dengan senyum lelah. Bima bilang dia bertemu seorang teman di Papua yang kesulitan. Dia tidak bilang bapak ini seorang jurnalis. "Dia tidak ingin saya malu, Ibu," kata saya. "Dia adalah orang yang sangat mulia." Saya menceritakan semua yang terjadi. Saya menceritakan keberaniannya, keputusannya untuk menstabilkan jembatan, dan bagaimana dia mengajarkan saya tentang arti sebenarnya dari pengabdian. Ibu Kartika mendengarkan, matanya berkaca-kaca. "Bima memang seperti itu, Bapak. Dia bisa menjadi keras dan tegas saat bertugas, tapi hatinya selalu untuk rakyat. Dia sering bilang kepada saya, 'Gaji mungkin kecil, tetapi harga diri dan tugas kami untuk bangsa ini tak ternilai harganya, Kartika. Kami di sini hanya bisa mendoakannya. Kami bangga, tetapi kami selalu rindu.'" Saya menyerahkan amplop tebal berisi sejumlah besar uang, jauh lebih banyak daripada yang saya gunakan untuk menyewa jeep yang rusak itu. "Ini bukan untuk Ibu atau untuk Bima," kata saya. "Ini adalah sumbangan kecil dari saya
untuk pembangunan sekolah di Desa Waema, atau apapun yang Bima anggap penting di sana. Saya berhutang budi yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ibu Kartika menolak, tetapi saya bersikeras. Akhirnya dia menerimanya dengan air mata terima kasih, berjanji akan menyampaikan pesan itu kepada Bima. Meninggalkan rumah itu, saya merasa damai. Saya tidak hanya merayakan kebaikan Bima, saya menghormati pengorbanan keluarganya. Pengorbanan yang menjadi fondasi bagi profesionalisme dan kemanusiaan TNI. Saya kembali ke hotel, menyelesaikan naskah saya. Kali ini saya memasukkan kisah pertemuan dengan Ibu Kartika sebagai bukti bahwa pengorbanan di Papua adalah pengorbanan seluruh keluarga Indonesia. Saya mengirimkan naskah itu ke Ben. Saya menekan tombol kirim, dan seluruh dunia saya berubah. Laporan saya diterbitkan. Judul yang saya ajukan, Dari Prasangka ke Pengabdian, bagaimana saya salah tentang tentara Indonesia di Papua, membuat gelombang kejutan di dunia jurnalisme internasional. Reaksi awalnya sangat beragam. Di Barat, banyak yang skeptis. Mereka menuduh saya menjadi alat propaganda, dicuci otak, atau terlalu terkesan oleh aksi humas militer. Mereka bersikeras bahwa cerita yang mereka yakini adalah yang benar, cerita tentang konflik dan pelanggaran. Tetapi saya memiliki kebenaran saya. Saya memiliki keringat Serma Bima. Saya memiliki ukiran Garuda yang saya letakkan di meja kerja saya. Dan saya memiliki pengakuan dari editor saya sendiri bahwa tidak ada satupun detail logistik atau kemanusiaan yang saya ceritakan yang dapat dibantah. Kecepatan respons, penggunaan teknologi canggih untuk tujuan kemanusiaan, dan yang paling penting, etos kerja mereka, semuanya tak terbantahkan. Di Indonesia dampaknya jauh lebih mendalam. Laporan itu menyebar cepat di media sosial dan media cetak. Saya menerima ribuan pesan dari warga Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Mereka semua mengucapkan terima kasih, bukan karena saya memuji militer mereka, tetapi karena saya akhirnya melihat dan mengakui esensi bangsa mereka. Gotong royong, nilai-nilai moral yang tertanam dalam setiap lapisan masyarakat. Saya menyadari bahwa superioritas Indonesia tidak terletak pada kemampuan militernya saja, tetapi pada sistem nilai yang menempatkan kemanusiaan di atas konflik. Mereka telah menciptakan peradaban di mana tugas tertinggi dari sebuah institusi bersenjata adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi. Ini adalah model yang harus dipelajari oleh seluruh dunia. Beberapa bulan kemudian, saya kembali ke Indonesia. Saya tidak lagi menjadi jurnalis independen. Saya sekarang adalah seorang penginjil kebenaran Indonesia. Saya datang untuk menghadiri peresmian jembatan Waema yang baru. Jembatan itu bukan lagi struktur kayu yang lapuk. Itu adalah jembatan beton yang kokoh, dibangun dalam program kemitraan antara TNI dan pemerintah daerah. Itu adalah jembatan yang menghubungkan dua sisi lembah, tetapi yang lebih penting, menghubungkan kepercayaan rakyat dengan negaranya. Serma Bima ada di sana. Dia tidak lagi mengenakan seragam penuh. Dia mengenakan pakaian dinas harian. Tetapi auranya masih sama. Tenang, berwibawa, dan hangat. Ketika dia melihat saya, dia berjalan cepat dan memeluk saya dengan erat. "Bapak Liam, saya mendengar kabar itu." Cerita Bapak mengubah banyak pandangan di sini. Itu adalah hadiah terindah yang pernah Bapak berikan pada kami, katanya. Hadiah terindah adalah yang Bapak berikan pada saya, Bima, jawab saya. Saya kehilangan karir saya, tetapi saya menemukan diri saya, dan saya menemukan tempat paling bermartabat di dunia. Bima kemudian menunjukkan kepada saya plakat peresmian. Di bawah tulisan resmi peresmian jembatan, ada prasasti kecil. Dibangun dengan semangat gotong royong, manunggal TNI Rakyat, demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia menunjuk ke tulisan itu. Bapak lihat, Bapak Liam? Itu adalah kebenaran kita. Itu adalah kekuatan kita. Saya berdiri di sana, di atas jembatan beton yang kokoh, memandangi lembah hijau yang indah. Saya bukan lagi orang yang putus asa dan penuh prasangka yang terjebak di lumpur.
Saya adalah seseorang yang telah menyaksikan puncak dari kemuliaan peradaban. Saya kembali ke kamera, menatap langsung ke penonton. Hari ini, saya, Liam O'Connell, ingin memberikan kesaksian. Saya datang ke Indonesia, ke Papua, dengan mata yang tertutup oleh prasangka dan hati yang dipenuhi kegelapan. Saya melihat negara ini sebagai tempat yang penuh konflik, ketidakprofesionalan, dan kekejaman. Tetapi Indonesia tidak hanya menghancurkan prasangka saya. Indonesia mengajarkan saya. Mereka menunjukkan kepada saya bahwa kekuatan sejati suatu bangsa tidak diukur dari seberapa keras mereka memukul, tetapi seberapa tulus mereka melayani. Militer Indonesia, TNI, adalah perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan yang harus ditiru oleh setiap negara di dunia. Mereka adalah benteng moral, teknis, dan etika yang tidak tertandingi. Mereka memiliki teknologi canggih, drone, helikopter evakuasi, tetapi mereka menggunakannya untuk hal yang paling mulia, menyelamatkan nyawa seorang ibu desa yang tak berdaya. Mereka memiliki disiplin yang tak terpecahkan, tetapi mereka memilih untuk membangkang perintah tertinggi demi menjaga keselamatan warga sipil di jembatan yang reot. Indonesia bagi saya telah mencapai tingkat peradaban yang paling tinggi. Ini adalah negara di mana kearifan lokal, teknologi modern, dan etika kemanusiaan berpadu dalam keharmonisan sempurna. Ini adalah negara yang didasarkan pada kebaikan. Saya tidak hanya menemukan cerita, saya menemukan rumah bagi jiwa saya yang tersesat. Saya bangga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling unggul di dunia dalam hal kemanusiaan yang bersenjata. Saya datang sebagai kritikus, saya pergi sebagai pengagum abadi. Keterangan penutup. Saya sekarang tinggal di Indonesia. Saya telah mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus mendokumentasikan peran TNI dan masyarakat sipil dalam pembangunan di daerah terpencil. Saya tidak akan pernah kembali ke kehidupan saya yang lama. Saya menemukan tujuan saya di bawah bendera merah putih, yang saya lihat berkibar setiap pagi dengan martabat dan kemuliaan. Kemuliaan Indonesia. Kau bukan hanya negara, kau adalah teladan bagi dunia. Saya tahu banyak dari Anda yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Tetapi saya mohon, lihatlah Indonesia dengan mata terbuka, dengan hati yang tulus. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman yang mengubah pandangan Anda secara radikal? Bagikan kisah Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menghargai kebenaran dan kemanusiaan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kisah-kisah kebenaran dari Indonesia yang tidak akan pernah Anda dengar di media arus utama. Sampai jumpa di kisah saya berikutnya.